Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis kelompok 3 kelas C tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jalan-jalan ke Kota Blora. Jangan lupa beli sate sapi. Kami dari kelompok 3 siap menciptakan pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan beliau Bapak Saiful Anam, fasilitator kami, Kak Chandra, pengajar praktik kami, Kak Komariah, anggota kelompok kami, Kak Dian, dan saya sendiri Triwidyaningsih, dan juga Kak Eko. Kelompok kami sepakat akan menganalisis video pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Guru Kasim dengan mengacu kepada keempat pertanyaan pemandu. Hasil analisis kami tentang pertanyaan pemandu yang pertama, apakah kebutuhan belajar yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Bapak Ibu yang saya hormati, dari tayangan video pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Guru Kasim, ada 3 aspek yang telah dipenuhi oleh Pak Kasim, yaitu yang pertama, kesiapan belajar murid. Pak Kasim adalah seorang guru IPA. Tujuan pembelajaran yang Pak Kasim tetapkan melalui diskusi kelompok dan penugasan mandiri. Murid dapat menjelaskan fungsi organ pencernaan pada manusia. Yang kedua, murid dapat membuat model yang menunjukkan cara kerja sistem pencernaan manusia. Setelah menentukan tujuan belajar dan capaian belajar, Pak Kasim melihat kembali data-data dan informasi terkait murid-muridnya untuk menentukan strategi dan bentuk penilaian yang tepat yang akan dilakukannya dalam melaksanakan proses pembelajaran. Dalam merencanakan pembelajaran, Pak Kasim mempersiapkan sumber-sumber belajar yang akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Dengan uraian tersebut, aspek kesiapan belajar murid telah dilaksanakan dengan baik oleh Bapak Kasim. Yang kedua, minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Bapak Kasim ingin murid-muridnya memahami sistem kerja dengan membuat diskusi kelompok dan juga penugasan mandiri, dengan mempersiapkan daftar kegiatan lengkap beserta dengan instruksinya. Pak Kasim menyiapkan buku dan artikel, mengamati poster, kemudian mendiskusikannya dan membuat ringkasan. Beliau juga menyiapkan kartu-kartu pertanyaan untuk membantu pemahaman murid. Aktivitas-aktivitas yang berbeda ini sesuai dengan pemenuhan minat murid. Pak Kasim dengan segala kecakapannya yang dimiliki telah berhasil menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan minat murid. Kebutuhan belajar yang berusaha dipenuhi oleh Pak Kasim yang ketiga, yaitu profil belajar murid. Profil belajar mengacu pada cara-cara kita sebagai individu paling baik belajar dengan tujuan memberikan kesempatan pada murid untuk belajar secara alami dan efisien. Pak Kasim yang mengajar pelajaran IPA dengan tujuan
Pembelajaran murid dapat menjelaskan fungsi organ pencernaan pada manusia dan murid dapat membuat model yang menunjukkan cara kerja sistem pencernaan manusia. Kemudian, memperhatikan kebutuhan belajar murid-muridnya. Pak Kasim mengetahui mana murid-murid yang merupakan pembelajar visual, pembelajar auditori, dan pembelajar kinestetik. Untuk memenuhi kebutuhan belajar murid-muridnya, Bapak Kasim berusaha sedemikian rupa. Antara lain yaitu menggunakan banyak gambar atau alat bantu visual, menyediakan video-video yang berhubungan dengan sistem pencernaan manusia. Pak Kasim juga melakukan penilaian untuk menentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka saat itu, dan kemudian mencatat kebutuhan yang dari proses penilaian tersebut. Pak Kasim secara aktif bertanya kepada murid-muridnya untuk mengetahui permasalahan siswa dalam memahami materi. Pak Kasim juga melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran mereka untuk mengetahui efektivitas pembelajaran dan mengetahui perasaan murid-murid dalam memahami materi pembelajaran. Analisis kelompok kami terhadap pertanyaan pemandu yang kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya adalah sebagai berikut. Cara Pak Kasim menentukan kebutuhan belajar murid dengan cara mengembangkan kebutuhan dan karakter setiap murid. Dalam hal ini, Pak Kasim mencari data informasi tentang murid-muridnya untuk menentukan strategi pembelajaran serta hal-hal yang akan dilakukan. Pak Kasim memilih menggunakan dan merancang pembelajaran diferensiasi. Dalam hal ini, Pak Kasim menggunakan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan juga diferensiasi produk. Dalam kegiatan diferensiasi konten, Pak Kasim melakukan atau mengetahui kebutuhan belajar murid dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran atau target pembelajaran, yaitu melalui diskusi kelompok dan penugasan mandiri, murid dapat menjelaskan fungsi organ pencernaan pada manusia, serta murid dapat membuat model cara kerja sistem pencernaan manusia. Kegiatan yang kedua yaitu menyiapkan sumber belajar yang beragam. Sebuah poster, bacaan tentang sistem pencernaan manusia dari yang paling sederhana sampai kompleks, artikel, video singkat, dan kartu pertanyaan. Sedangkan dalam diferensiasi proses, Pak Kasim melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, menyusun daftar kegiatan lengkap untuk murid. Kegiatan berjenjang dan kegiatan bervariasi, yaitu membaca buku atau artikel, kemudian mengamati poster, berdiskusi, membuat ringkasan, dan menjawab kartu-kartu pertanyaan. Yang kedua, yaitu merancang pertanyaan pemandu
Seperti contoh, apakah Anda mengetahui tentang sistem pencernaan manusia? Yang ketiga yaitu melakukan pengelompokan pada murid sesuai dengan tingkat kemampuan membaca. Karena dalam kegiatan ini ada aktivitas membaca baik buku maupun artikel. Pada diferensiasi produk terlihat dalam video bahwa para murid menyelesaikan tugas mandiri. Mereka menyelesaikan pekerjaannya dengan cara yang berbeda, sesuai dengan kenyamanan dan pemahaman mereka masing-masing. Analisis kelompok kami untuk menjawab pertanyaan pemandu yang ketiga adalah sebagai berikut. Dalam video tersebut terdapat 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Strategi diferensiasi konten adalah strategi yang membedakan pengorganisasian format penyampaian konten atau materi. Dalam video pembelajaran Pak Kasim mempersiapkan sumber belajar sesuai dengan minat murid. Berbagai sumber belajar telah disiapkan sesuai dengan kebutuhan murid, seperti poster, berbagai bacaan yang berkaitan dengan materi, artikel sederhana, video singkat, dan kartu-kartu pertanyaan, di mana dari semua sumber belajar tersebut tetap mengacu pada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Strategi diferensiasi proses adalah sebuah strategi membedakan proses yang harus dijalani murid yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih memahami konten atau materi dengan baik. Proses diferensiasi pada video pembelajaran ditunjukkan dengan Pak Kasim Irawan menyiapkan daftar kegiatan lengkap beserta instruksinya. Berbagai macam aktivitas pembelajaran telah disiapkan sesuai dengan minat murid. Meskipun berbeda-beda aktivitas, tetapi semua bertujuan sama, yaitu untuk memahami cara kerja sistem pencernaan. Diferensiasi produk adalah memberi kebebasan kepada murid untuk memilih bentuk, metode atas hasil pekerjaannya atau produknya sesuai dengan kenyamanan mereka masing-masing. Dalam video ditunjukkan dengan Pak Kasim memberi kebebasan untuk membuat model yang menunjukkan cara kerja sistem pencernaan secara mandiri. Murid terlihat menyelesaikan pekerjaannya dengan cara yang sesuai dengan kenyamanan mereka. Ada yang membuat rangkuman dari bacaan yang berbeda, ada yang menggambar pemahamannya, ada pula yang menggunting poster dan kemudian menempelkannya pada kertas. Analisis kami berdasarkan pertanyaan pemandu yang berikutnya, bagaimana guru melakukan penilaian. Pada video pembelajaran tersebut, Pak Kasim terlihat menggunakan 2 asesmen, yaitu assessment for learning dan assessment as learning.
Assessment for learning dilakukan Pak Kasim pada saat pembelajaran, yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara. Kemudian didokumentasikan di buku induk siswa. Sedangkan assessment as learning di sini berfungsi sebagai formatif dan dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung. Assessment as learning ini dilakukan Pak Kasim secara mandiri dan secara berkelompok. Secara mandiri yaitu pada saat membaca artikel dan membuat model tentang cara kerja sistem pencernaan manusia berpedoman pada instrumen. Dan Pak Kasim berkeliling melihat pekerjaan murid untuk mengetahui tingkat pemahaman anak tentang topik yang sedang dipelajari. Sedangkan secara berkelompok yaitu pada saat berdiskusi. Jelas dalam video tersebut, Pak Kasim dalam melakukan asesmen melibatkan keaktifan murid. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi analisis dari kelompok kami tentang video pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bapak Kasim. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.